Halo guys, kemarin kita lihat ya sebuah video di mana peternak sapi di Pasuruan membuang susu hasil panen mereka. Dan hal itu dilakukan karena adanya pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan susu. Nah, industri sendiri sepertinya lebih memilih menggunakan susu impor daripada susu dalam negeri. Nah, saya rasa kondisi beginilah yang akan membuat rakyat kita tambah miskin. Negara tidak hadir dan entah kemana. Rakyat, pelaku usaha kecil dipaksa berjuang sendiri, tanpa proteksi, tanpa solusi. Lalu dengan kondisi begini, kita bermimpi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Lebih menyedihkan lagi adalah sudahlah mereka ini capek, kecewa, ya, capek tenaga, capek pikiran, rugi biaya, masih juga dikata-katain oleh warga net Indonesia. Masalah utamanya nggak disentuh, malah disuruh donasikanlah susunya, bikin produk olahan lain lah, yang tentunya mereka tahu tentang itu semua. Sebagian besar industri susu Indonesia ini didominasi oleh perusahaan asing. Frisian Flag dari Belanda, Susu Ultra yang punya Unilever. Nah, mereka inilah yang mengkontrol harga, ketersediaan gitu ya. Nah, semakin sedikit peternak susu lokal, semakin mudah mereka mengontrol itu semua. Nah, kita lihatlah bagaimana importir dan ekonomi kita ini dikuasai oleh luar negeri. Seperti Cina misalnya. Kemarin kita tahu sendiri, kita sudah membahas tentang bagaimana industri tekstil kita hancur. Dan sekarang rupanya ini juga merambah ke industri peternakan susu ini. Nah, yang dilakukan Cina misalnya kita lihat. Yang pertama adalah mereka melakukan predatory pricing. Sederhananya, predatory pricing ini adalah menjual produk dengan harga yang murah di bawah harga pasar. Nah, Cina melakukan predatory pricing dengan kerjasama dengan importir dari Indonesia. Kadang kita heran kan ya, kenapa ya harga produk dari Cina kok bisa sangat murah gitu ya. Ya karena predatory pricing ini. Dan ini disengaja gitu. Ini disebabkan juga karena di Cina terjadi surplus produksi. Lalu yang kedua adalah mereka melakukan predatory dumping. Nah, ini sama kayak predatory pricing. Cuma tujuannya untuk memangsa kompetitor dengan menawarkan harga yang murah. Ya, kita bisa lihatlah dari data ini. Lalu kemudian melakukan burn rate. Nah, istilah burn rate ini adalah strategi bakar uang yang dilakukan oleh produsen atau marketplace atau e-commerce untuk menarik semua user ke lapak mereka. Tujuannya ya sama, untuk menguasai pasar. Contohnya marketplace A memberikan diskon up to 99% gitu. Lalu tebar promo, ya pokoknya membakar uang mereka demi menjadi nomor satu. Nggak ada pesaing. Nah, kira-kira perusahaan mana yang berhasil melakukan ini? Kita lihatlah Google, YouTube. Mereka nggak ada pesaing berat dalam bidangnya. Nah, e-commerce Cina juga menginvasi atau melakukan invasi besar-besaran ke pasar Indonesia. TikTok Shop, Temu, Shopee ini merupakan mesin Cina dalam melakukan strategi predatory pricing, predatory dumping, dan juga burn rate. Nah, guna mensuplai marketplace asal Cina itu, maka Cina berencana untuk membuat gudang di negara lain, termasuk Indonesia. Nah, gudang itu digunakan untuk menampung produk-produk asal Cina, termasuk yang dikarenakan surplus produksi tadi. Dan ini bukan hanya baju ya, atau tekstil. Nah, selanjutnya ini juga berhubungan dengan devaluasi yuan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya produk asal Cina harganya bisa sangat murah ketika dijual di luar Cina? Jawabannya yaitu karena yuan mengalami devaluasi atau pertumbuhan ekonomi Cina yang menurun. Nah, para ekonom dari beberapa negara meyakini bahwa devaluasi yuan ini disengaja untuk ekspansi produk asal Cina ke negara lain. Ya, karena dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di Cina, maka produk yang mereka ekspor ke negara lain seperti Indonesia, kuantitasnya bisa meningkat tajam. Nah, pihak Cina sendiri membantah atas spekulasi global soal pelemahan yuan yang disengaja dan memberikan narasi bahwa mereka yang membahas itu adalah ya kelompok-kelompok anti Cina. Ya, begitulah kurang lebih kondisi perekonomian kita, dan kita sangat membutuhkan negara untuk hadir, memproteksi, dan juga memberikan solusi bagi rakyatnya. Salam.